Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana baru saja ini Bapak Abi Ridwan memposting sesuatu hal yang baru ya teman, yang berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi P3K ini. Nah, kita langsung saja teman-teman cek Twitter resmi milik Bapak Abi Ridwan ini. Nah, ini dia teman, Twitter resmi milik beliau. Kita langsung saja teman. Nah, ini dia teman, postingan terbaru dari beliau 1 jam yang lalu. Kita baca teman, postingan beliau. Sangat baik, 90,3% dari Anda menyarankan agar kami mencari solusi alternatif. Terima kasih atas partisipasinya. Keinginan Anda akan menjadi kenyataan. Saya pribadi berpikir bahwa hari Jumat akan menjadi hari kita. Bersiaplah untuk hasil yang tak terduga. Nah, jadi ini sedikit kode ya teman yang diberikan Bapak Abi Ridwan kepada seluruh pelamar yang sedang menanti pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana postingan ini memperjelas postingan beliau yang sebelumnya ya teman. Kita lihat postingan beliau yang sebelumnya. Nah, ini dia teman. Pernahkah Anda berada di situasi di mana masalah menjadi di luar kendali Anda? Apa yang dilakukan? Diam saja, cari alternatif solusi, ikut mayoritas, lari dari tanggung jawab. Nah, jadi jawaban yang terbanyak ini adalah mencari solusi alternatif. Dan ini berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama ya teman. Yang mana untuk pengumuman seleksi P3K tahap pertama ini kan rencananya diumumkan tanggal 24, yaitu pada hari Kamis kemarin. Tapi karena ada beberapa hal yaitu tuntutan afirmasi dan lain sebagainya, maka pengumuman ini ditunda teman dan menjadi di luar kendali Anda. Nah, jadi seperti yang ditweetkan oleh Bapak Abi Ridwan ini ya teman, yang mana beliau membuat pertanyaan seperti ini, kemudian banyak pelamar memilih yang B ya teman, yaitu cari alternatif solusi. Nah, jadi berdasarkan pernyataan dari Bapak Abi Ridwan ini bahwa keinginan teman-teman untuk mencari solusi terbaik ini kemungkinan sudah ada jalannya ya teman, sudah ada solusi terbaik. Dan kemudian Bapak Abi Ridwan ini juga menulis bahwa hari Jumat ini akan menjadi hari kita. Nah, kemungkinan besar ya teman, kemungkinan besar ini hari Jumat akan diumumkan untuk pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama. Tapi ini belum pasti ya teman, ini mungkin hanya kode yang diberikan oleh Bapak Abi Ridwan. Bersiaplah untuk hasil yang tidak terduga. Nah, jadi kemungkinan pada hari Jumat ini akan ada kejutan-kejutan yang tak terduga ya teman. Jadi buat teman-teman tunggu saja info resminya dari Panselnas, baik itu BKN, Kemenpan RB, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Nanti admin akan infokan lebih lanjut terkait hasil pengumuman seleksi P3K tahap yang pertama ini. Dan apapun hasilnya nanti, kami berharap teman-teman bisa menerima keputusan yang sudah diambil oleh Panselnas ini. Jadi itu adalah keputusan yang terbaik. Kemudian di sini juga ada berita terbaru ya teman terkait seleksi P3K di tahap yang pertama, yang mana di sini dari PGRI yang dikutip dari jpnn.com. PGRI, pengabdian guru honorer tidak boleh diabaikan dalam seleksi P3K. Nah, jadi PGRI meminta pengabdian ini menjadi suatu hal yang diperhitungkan ya teman, diperhitungkan ataupun mendapat afirmasi. Kita baca teman beritanya. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Profesor Unifa Rosyidi meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan revisi peraturan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Unifa, revisi peraturan itu sebagai solusi mengatasi darurat kekurangan guru. Selain itu, manajemen pelaksanaan seleksi ASN P3K perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, kata Unifa sebagaimana dikutip dalam siaran pers organisasi yang diterima di Jakarta Sabtu 25 September. PGRI meminta Kemendikbudristek yang dipimpin Mendikbudristek Nadiem Makarim meninjau kembali kebijakan rekrutmen P3K 2021. Sebab, ujar Unifa, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer. Padahal, ujar dia, para guru honorer itu melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan, kata Unifa.
Dia menyatakan bahwa masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas mestinya dipertimbangkan dalam seleksi P3K. Selain itu, kata dia, rekrutmen guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal ataupun 3T sebaiknya dilakukan melalui seleksi antar sesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka. Lebih lanjut, PGRI meminta Kemendikbudristek meninjau ulang tingkat kesukaran soal ujian kompetensi teknis dalam seleksi P3K yang dinilai terlalu menekankan pada aspek kognitif. PGRI menilai seleksi harus didasarkan nilai akumulatif yang mencakup linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan hasil wawancara. Selain itu, PGRI meminta pemerintah meninjau kembali kesahihan perangkat tes. PGRI menekankan bahwa pengabdian guru honorer yang begitu panjang tidak boleh diabaikan dalam proses seleksi P3K. Bagi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas seleksi tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada masa mendatang setelah melalui proses pembinaan, kata Unifa Rosidi. Kemudian, ini adalah hasil ujian seleksi P3K tahap pertama ya teman, yaitu ada sekitar 94.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Kita lihat poinnya. Saat ini, pengolahan data hasil ujian seleksi pertama masih berlangsung, dan Panselnas akan berembuk untuk memfinalisasi hasil ujian tersebut. Akan tetapi, sekitar 29% dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya sudah terisi. Kemudian yang kedua, berarti sekitar 94.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Dan lebih banyak lagi akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Nah, jadi di tahap yang pertama ini ada kurang lebih sekitar 94.000 guru honorer ya teman, yang dinyatakan lolos menjadi ASN P3K dan akan segera diangkat menjadi guru P3K di tahun 2021 ini. Kemudian poin yang nomor 3, pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi P3K, ini nantinya teman bisa pantau di website guru-p3k.kemendikbud.go.id ya teman. Karena semua pengumuman ataupun informasi-informasi terkait seleksi P3K guru, ini nantinya akan diumumkan di website tersebut. Kemudian poin yang nomor 4, Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Nah, jadi Kemendikbudristek ini akan memperjuangkan ya teman, kebijakan afirmasi tambahan bagi daerah yang kekurangan guru dan peserta yang berusia di atas 50 tahun. Nah, jadi kita tunggu saja teman hasil keputusan dari Kemendikbudristek dan Panselnas ini. Kemudian yang selanjutnya, Kemendikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Nah, jadi itu dia teman-teman sedikit informasi berdasarkan hasil ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.